Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gading Anuzaki Widianto dari kelas SI 2304 Telkom University Jakarta. Di sini saya akan membuat video sedikit tutorial mengenai cara membuat diagram BPMN menggunakan aplikasi Visual Paradigm. Langsung saja kita ke perintahnya. Di sini, perintah pertama, tunjukkan cara membuat proyek baru untuk menggunakan diagram BPMN pada Visual Paradigm. Tunjukkan pula cara menyimpan proyek tersebut. Di sini saya langsung membuka aplikasi Visual Paradigm dulu. Jadi kalian kalau belum uh, memiliki aplikasinya, kalian bisa langsung menginstal dulu ya. Sini saya langsung lanjut saja ke cara membuat apa namanya project baru. Ke diagram navigator yang ada di sebelah kiri ini. Lalu kita ke bisnis proses diagram ini ya. Nah ini bisnis proses diagram, diklik klik kanan. Lalu ada new business process diagram. Klik aja. Nah, di sini ini biarkan saja ini disilang. Lalu di sini kita membuat sebuah proyek baru. Selanjutnya, tunjukkan cara membuat satu pool perpustakaan tally yang terdiri dari dua lane, yaitu lane perpustakaan petugas entry data dan lane petugas sampul buku. Kita di sini langsung ke horizontal pool dulu. Klik aja. Poolnya dibiarkan dulu. Lalu kita masuk ke lane. Lane pertama akan diisi oleh petugas entry data. Petugas entry data. Lalu kita akan membuat lane berikutnya dengan judul petugas sampel buku. Diklik 2 kali, petugas sampel buku. Di sini di poolnya kita namakan dengan perpustakaan tell you. Lalu yang ketiga, tunjukkan cara mengatur panjang pendek atau stretch, ukuran lens atau pool sehingga dapat disesuaikan secara manual dengan sesuai dengan kebutuhan. Dari sini lebarkan saja yang atas, ini tengah, lalu ini bisa ke bawah, bisa geser lagi. Oke, udah. Lalu yang keempat, tunjukkan cara membuat diagram BPMN sederhana hingga menghasilkan diagram seperti gambar berikut. Sini ada start event ya, buku baru diterima. Pertama kita ke sini dulu, start event. Tadi klik aja, taruh sini, buku baru diterima. Lalu yang kedua ada namanya activity. Kita masukkan activity. Oh sorry, kita ke kursor dulu. Ini diklik aja. Ini ada seperti forward kecil ya, yang apa arah kecil ya. Ini diklik aja. Ini ada activity baru, di enter. Nah di sini kita memasukkan data buku. Activity memasukkan data buku sudah dibuat. Oh di sini kita membuat sebuah data ini ya, data objek ya. Data objek, cari, nah ini dia, enter aja, kita taruh atas, kita rapikan. Oke, di sini diklik 2 kali. Ini dengan judul buku baru. Di sini kan belum ada seperti panah ke arah bawah ya. Jadi kita klik kanan, panahnya diklik dulu baru diklik kanan, lalu ke direction to. Sorry, belum ada ya. Sebentar. Hapus saja deh. Nah, kita ke association dari sini ke sini. Ini diklik, klik kanan, direction to. Nah, sudah ada ya. Di sini masukkan data buku akan menghasilkan data store. Namanya outputnya ke arah data store. Database buku perpus. Oke, database buku perpus ini, nah ini dia. Aja. Oke, sudah ada directionnya. Ini diganti. Kita misalkan
Ini kita gedean lagi. Oke. Oke, jadi di sini apa activity yang pertama dari petugas entry data akan menerima buku start eventnya adalah buku baru diterima. Jadi data data objek yang merupakan buku baru yang akan si petugas entry data ini akan memasukkan data buku baru ini ke dalam database buku perpus. Seperti itu, guys. Lalu activity berikutnya yang akan dilakukan oleh petugas entry data yaitu mencetak label buku. Kita bikin di sini activity baru, mencetak label buku. Nah, karena kan setelah si petugas entry data ini memasukkan data buku, dia akan mencetak label buku. Nah, seperti yang berisi informasi seperti kayak judul buku, tahun terbit, penerbitnya siapa, kayak gitu. Jadi ya, mungkin sebagian besar buku seperti itu. Lalu kita ke activity berikutnya yang akan dilakukan oleh petugas sampel buku, menempelkan label buku. Nah, ini aja, ini ada yang kecil, diklik aja, activity baru, enter, bawah, bawah sini, ketik, menempelkan label, gedein aja, kan. Nah, setelah si petugas sampel buku menempelkan label buku, langkah selanjutnya adalah ada yang namanya gateway N ya. Jadi gateway N ini adalah dua proses yang berjalan secara bersamaan dan menghasilkan satu proses yang akan dilaksanakan berikutnya, yang akan dilakukan berikutnya maksudnya. Nah, di sini kita bikin gateway N. Ini dihapus saja, klik 2 kali dihapus. Di sini kita ada kecil lagi, ini dimasukin lagi, kita bikin activity baru, menyampul buku dan memberi cap pada buku. Menyampul taruh atas saja. Satu lagi, memberi cap pada buku. Taruh bawah, kita besarin aja. Udah. Nah, lalu di sini kita bikin gateway N lagi, satu saja. Taruh bawah, sini, taruh di tengah, geser, rapikan. Ini bisa dihapus 2 kali, klik enter. Di sini juga kita bikin ini ya, kita bikin sequence flow baru ya. Ini diklik aja sequence flow yang ada di kiri, kita bikin dari sini, diklik dari sini ke gateway. Nah, kita rapikan. Sudah. Ini bisa di zoom out aja ya. Nah, 90 kita sesuaikan kebutuhan. Karena ini panjang, jadi kita lebarin dikit. Mana sih? Oh. Nah, udah. Kalau sudah, di sini kita akan membuat activity baru yang bernama meletakkan buku di rak yang akan dilakukan oleh petugas sampel buku. Ini kita klik aja, activity baru, enter, meletakkan buku di rak. Klik aja. Oke, sudah. Lalu buku siap dipinjam. Ini kita cari ya, kita cari namanya end process. Nah, ini yang proses ya, end event namanya. Enter aja, buku siap dipinjam. Nah, jadi di sini ada, di sini saya bakal sedikit jelasin ya. Jadi
di start event yang akan dilakukan oleh petugas entry data si petugas entry data ini start event adalah buku baru diterima. Lalu activity yang akan dilakukan pertama kali oleh entry data adalah memasukkan data buku ketika buku baru datang, dan buku baru ini setelah diterima oleh petugas entry data akan memasukkan ke dalam database buku perpus dan akan menghasilkan seperti label buku yang akan berisi informasi seperti judul buku, tahun terbit, nomor seri buku, nomor seri terbit buku di perpustakaan Telio tersebut. Nah, setelah itu nanti setelah label buku sudah ada, nanti petugas sampel buku itu akan menempelkannya pada label buku. Nah, setelah ditempel, itu ada yang namanya gateway di sini. Nah, gateway-nya namanya N. N ini adalah dua proses yang harus berjalan secara bersamaan dan kedua-duanya itu adalah bernilai benar. Jika salah satu tidak dijalankan, maka hasilnya akan bernilai 0 alias tidak bisa dijalankan. Jadi si petugas sampel buku akan menyampul buku dan memberi cap pada buku. Lalu setelah kedua activity ini dijalankan secara bersamaan, petugas sampel buku akan meletakkan buku di rak. Lalu buku siap dipinjam. Itu adalah end process atau end activity. Setelah ini, ada poin kelima. Pada diagram BPM yang telah buat, tunjukkan cara mengubah ukuran font tulisan pada notasi aktivitas dan event menjadi ukuran 16 dan diatur set as default for all shape dan apply to whole project. Di sini mengubah ukuran font pada notasi aktivitas dan event. Jadi kita klik salah satu activity, lalu ke diagram yang di atas, lalu ke format. Di sini sudah muncul ini, lalu ke foreground set ke ukuran 16 sudah, lalu set as default for all shapes. Ini diklik aja, lalu apply to whole project, lalu oke aja, sudah. Lalu kita lanjut ke poin 6, tunjukkan cara mengubah ukuran font pada data object dan data store menjadi ukuran 12 dan diatur set as default for data store dan set as default for data object. Kita lakukan satu-satu dulu ya. Di sini kita ke data object. Di sini ke diagram lagi, diklik dulu diagram, format, foreground, kita set ke ukuran 12. Kita ke 12. Set as default for data object, lalu apply to whole project. Oke. Lalu satu lagi, ini diklik diagram, format, foreground, kita set ke 12, set as default for data store, apply to whole project. Oke aja. Ini bisa kita ini aja ya, sesuaikan. Nah, sudah. Tunjukkan cara mengekspor diagram BPMN yang sedang aktif dengan save as type JPG atau JPEG dan quality sama dengan maksimum 100%. Jadi sebelum itu kita akan ke langkah pertama dulu ya. Tunjukkan cara menyimpan project. Jadi kita menyimpan project dulu ya. Lalu kita ke project, save. Nah, sini kalian bebas ya, pilih folder apa aja. Jadi saya udah buat folder baru. Ini Visual Paradigm, kita save aja. Nah, ini udah di save. Lalu kita akan lanjut ke poin ke-7. Cara mengekspor, ke-6. Tentukan cara mengubah 7 ya, benar. Tunjukkan cara mengekspor diagram BPMN sedang aktif. Ini kita sudah di save, lalu kita akan mengekspor save as JPG atau JPEG dan dengan quality 100%. Kita di sini lalu ke project, export, active diagram as image, lalu ke folder yang sudah disiapkan buat menyimpan project Visual Paradigm-nya. Mana nih? Sebentar. Oh ini, nah ini Visual Paradigm. Nah ini dia. Di sini kita save as JPG dulu ya, JPG atau JPEG, lalu quality maksimum 100%. Save aja.
Ini langsung finish saja. Langsung ke poin ke-8, tunjukkan cara mengekspor diagram BPMN yang sedang aktif dengan save as type PNG dan option DPI 300 paling maksimal. Nah, kita ke export lagi, lalu aktif diagram as image. Ini kita ganti dengan PNG. Ini biarkan, ini option DPI 300 maksimum. Save. Ini di finish. Tunjukkan hasil ekspor JPG dan PNG untuk diagram BPMN tersebut. Kita buka, kita cari ya. Nah, ini. Nah, ini dia. Ini save as JPG file ya. Kita buka ini as JPG. Nah, ini dia. Ini JPG, lalu yang kedua kita buka yang PNG. Nah, selesai. Jadi itu sedikit tutorial dari saya, kurang lebih kalau ada kesalahan kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.